Hemostasis itu apa ya? Seperti yang kita ketahui, hemostasis itu proses penghentian perdarahan dari pembuluh darah yang rusak secara spontan. Jadi secara fisiologis kalau tubuh kita ada yang terluka atau mengalami perdarahan, nah, pasti akan terjadi proses hemostasis. Nanti terjadi proses hemostasis ya. Kemudian trombogenesis. Trombogenesis ini kondisi hemostasis yang berubah ya. Bisa jadi dia merupakan suatu trombus intravaskuler yang muncul karena adanya patologis. Kalau hemostasis kan dia secara fisiologis ya, kalau trombogenesis dia secara patologis. Mungkin disebabkannya macam-macam ya, dari gangguan patologis dari hemostasis, mungkin dari kelainan darah atau dari fungsi organnya, misalnya pembuluh darahnya yang apa namanya yang rusak, atau misalnya eh, diakibatkan dari penumpukan penumpukan metabolisme, misalnya penumpukan lemak dan seterusnya ya. Itu trombogenesis ya. Nah, ini trombogenesis ini bisa kita ketahui biasanya dengan trias Virgo, misalnya ada kelainan pembuluh darah ya, atau perubahan aliran darah, atau perubahan daya beku darah, misalnya kelainan pembekuan darah, misalnya pasien ini apa gangguan pembekuan darah ya, ini bisa menimbulkan trombus ataupun embolus ya. Nah, kalau pembuluh darahnya rusak, ini berpotensi untuk terjadinya trombus atau terjadi perubahan aliran darah ya. Misalnya ada penyempitan di pembuluh darah ya. Misal pembuluh darah itu bisa pembuluh darah rusak tapi tidak menyempit, tetap bisa terjadi trombus, atau pembuluh darahnya tidak rusak tapi terjadi penyempitan misalnya ya. Kemudian nah ini patomekanismenya kalau pembuluh darah itu rusak atau terluka ya. Biasanya akan terjadi kontraksi. Kalau terjadi suatu kontraksi, nanti plateletnya atau trombosit ya, biasanya kan kalau ada pembuluh darah terluka atau kulit terluka, ini biasanya nanti platelet atau trombositnya ini akan berikatan dengan kolagen pembuluh darah yang rusak sehingga terjadi adesi platelet ya. Nah, nanti trombositnya itu menyatu. Nah, ini kan tujuannya supaya perdarahannya itu kan berhenti ya. Nah, nanti terjadi agregasi platelet ya, kemudian menyumbat pembuluh darah sehingga perdarahannya bisa berhenti. Dia dibantu oleh rangsangan terhadap proses koagulasi lokal atau kolagen pembuluh darah yang terluka. Nah, ini kan secara normalnya kan seperti ini ya. Tetapi kalau ada kerusakan lebih banyak lagi, atau ada penimbunan, misalnya penimbunan lemak misalnya, itu nanti resikonya lebih tinggi lagi. Misalnya ini terjadi kerusakannya di otak. Nah, itu kan lebih repot lagi ya. Kemudian, nah ini secara fisiologis ya, secara fisiologis itu koagulasi darah itu biasanya terjadi eh, apabila tadi terjadi kerusakan apa namanya kerusakan pembuluh darah ya. Nanti tromboplastin jaringan nanti berikatan dengan faktor ini kan faktor koagulasi ya. Nanti akan merubah protrombin menjadi trombin ya. Nah, nanti trombogenesis dan koagulasi darah atau namanya hemostasis ya. Jadi berikatan dengan faktor X atau faktor 10 ya, tromboplastin jaringan. Kalau ada jaringan yang rusak, nanti kemudian merubah protrombin menjadi trombin, nanti trombinnya ini akan diubah menjadi fibrin oleh fibrinogen. Makanya kita kalau terlukanya masih kecil, biasanya kan otomatis menutup ya lukanya itu ya. Nah, yang kemudian obat-obatan antikoagulan ya. Nah, di sini obat antikoagulan ini biasanya digunakan untuk mencegah trombosis patologik ya, dan membatasi cedera reperfusi ya. Antikoagulan yang banyak digunakan di ini ditemukan di hepar, ini biasanya antikoagulan buatan ya, atau sintetik atau semi sintetik, ini biasanya dibuat dari campuran ya, campuran dari organ-organ hewan ya, misalnya paru sapi, kemudian kosa usus ya, kemudian ikan paus dan seterusnya ya. Ini berasal dari hewan ya, ini sintesis ya, yang dipakai sebagai bahan untuk pembuatan obat antikoagulan ya, atau semi sintetiknya heparinoid ya. Nah,
Secara farmakologi, heparin ini suatu mukopolisakarida yang mengandung sulfat. Ya, ini pemberiannya secara intravena. Ya, jadi kalau heparin itu untuk pencegahan ya. Jadi sebelum terbentuknya trombus. Tapi kalau sudah terbentuk trombus, biasanya untuk mencegah supaya trombusnya tidak jadi lebih besar ya kalau heparinnya. Nah, ini biasanya secara intravena pemberiannya ya punya dua efek. Efeknya yang pertama adalah gangguan koagulasi darah ya. Kemudian penurunan konsentrasi trigliserid plasma ya. Secara intravena dia onset kerjanya lebih cepat ya mencapai puncaknya maksudnya lebih cepat memunculkan efeknya ya. Nanti dalam beberapa menit dia sudah muncul efek kemudian lama kerjanya juga singkat ya melalui intravena ya. Nah, mekanisme kerja heparin ini secara tidak langsung ya dengan bantuan suatu kofaktor plasma. Jadi heparin ini nanti akan berikatan dulu dengan antitrombin 3 untuk menetralisir faktor-faktor koagulasi ya sehingga tidak terjadi gumpalan. Nah, nanti kalau sudah bergabung dengan antitrombin 3, heparin ini akan membentuk suatu kompleks yang berafinitas lebih besar. Berafinitas lebih besar itu berarti dia memiliki fungsi apa ya, memiliki efek yang lebih besar lagi dibandingkan dia tidak berikatan dengan antitrombin ya. Dan lebih besar dari antitrombinnya sendiri. Dan sifatnya irreversible ya sehingga trombinnya ini tadi menjadi inaktif ya. Nah, ini tadi kan di sini ya. Jadi apa namanya? Heparin ini menghambat pembentukan trombin. Jadi di sini gangguannya nanti di sini heparin bersama antitrombin 3 nanti menghambat ini supaya tidak terjadi pembentukan protrombin. Ini kan faktor koagulasi ya, faktor 10 itu kan faktor koagulasi. Kalau dihambat oleh heparin dan antitrombin, protrombin ini tidak terbentuk sehingga tidak bisa mengaktifkan trombin. Kalau trombinnya tidak aktif, otomatis ya jaringan fibrinnya tidak terbentuk. Ya, jadi tidak terjadi suatu koagulasi darah ya. Jadi diingat-ingat bahwa antikoagulan ya berarti dia mencegah terjadinya gumpalan atau mencegah terjadinya koagulasi ya heparin ya. Kemudian ini heparin juga menurunkan konsentrasi trigliserida darah ya. Ini disebabkan karena heparin ini melepaskan enzim lipoprotein lipase dari jaringan yang akan menghidrolisis ya atau memecah trigliserid kilomikron dan VLDL yang terikat pada sel endotel kapiler menjadi asam lemak dan gliserid ya. Tapi ini bukan untuk obat penurun kadar lemak di darah ya, hanya saja dia mekanisme kerjanya dapat menurunkan konsentrasi trigliserid, tetapi bukan untuk terapi penurunan kadar lemak di darah ya. Nah ini ya tadi trigliserid ini akan terjadi hidrolisis oleh heparin diubah menjadi asam lemak dan gliserid ya. Karena ini heparin ini sulit menembus membran sel karena ukuran molekulnya dia besar dan sifatnya polar ya. Karena itu heparin tidak diabsorpsi kalau diberikan secara peroral. Makanya dia diberikan secara intravena ya. Jadi tidak bisa diberikan secara peroral maupun sublingual karena sifatnya tadi ya sifat polar dan ukuran molekulnya besar sehingga dia tidak bisa menembus sel lemak ya. Kemudian pemberian secara intravena atau subkutan bisa ya selain intravena bisa diberikan secara subkutan kemudian atau intravet atau intralemak ya lewat lemak tidak diberikan intramuskuler karena resikonya jadi hematum ya. Nah ini kontraindikasi pemberian heparin ya biasanya pada orang-orang yang sensitif terhadap heparin ya biasanya kalau kontraindikasi pemberian obat ya pasti kalau sensitif terhadap preparat obatnya sendiri ya pasti kita tidak berikan ya. Kemudian pada pecandu alkohol atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian pada pasien perdarahan aktif ini juga tidak diperbolehkan menggunakan heparin karena tadi kan sudah tahu fungsi heparin ya mekanisme kerjanya dia mencegah koagulasi. Kalau pada pasien perdarahan aktif Anda berikan heparin ya otomatis akan terjadi perdarahan yang lebih hebat lagi biar berisiko terjadinya kematian karena dia mencegah koagulasi. Karena kan secara fisiologis kalau terjadi perdarahan di dalam tubuh, otomatis tubuh akan langsung menyebabkan koagulasi.
atau mencegah perdarahan, ya itu menghentikan ya hemofilia juga tidak disarankan untuk diberikan heparin ya, tapi biasanya hemofilia itu jarang terjadi pada wanita, lebih banyak pada laki-laki ya. Karena kalau hemofilia pada wanita ya biasanya tidak bertahan lama, pasti pasiennya meninggal ya. Karena apa? Karena pada wanita kan dia menstruasi ya. Kalau hemofilia ya nggak berhenti nanti menstruasinya ya. Kemudian trombositopeni, ya, trombositopeni juga tidak diberikan eh, heparin ya karena tadi dia kan mencegah terjadinya apa namanya adesi platelet juga ya, sehingga kalau pada trombositopeni nanti malah tambah semakin ya trombositopeni lebih apa. Kemudian pada TB ya, kemudian pada perdarahan intrakranial ini juga sama. Ini resiko perdarahan ya pada perdarahan intrakranial. Kemudian pada ulkus peptik. Ulkus peptik ini nanti kalau dikasih heparin resikonya jadi perdarahan eh, lambung biasanya ya. Kemudian pada hipertensi berat ya. Kemudian keganasan pada organ dalam ya, misalnya pada CA hepar atau pada CA eh, apa ya CA ginjal, CA hepar biasanya keganasan organ dalam ya. Kemudian pemakaian heparin ini satuannya adalah unit ya, satuan unit. Satu unit heparin ini adalah banyaknya heparin yang akan mencegah penggumpalan 1 ml plasma. Nah, ini kita tahunya bagaimana perdarahannya seberapa atau gumpalannya seberapa itu bisa kita ketahui dari pemeriksaan menggunakan MRI atau CT scan. Itu kita bisa ukur berapa cc gumpalannya atau berapa cc perdarahannya melalui CT scan dan MRI itu bisa kelihatan. Sehingga kita bisa menyesuaikan kira-kira ini kita memberikan heparinnya berapa. Jadi kalau satu unit ini untuk penggumpalan 1 cc misalnya darah ya. Jadi pemberiannya secara intravena itu 100 unit per kilogram berat badan. Disesuaikan berat badan pasiennya dan berat ringannya tadi gumpalannya itu apakah banyak atau sedikit. Dilihat dari CT scan atau MRI ya. Kemudian melalui infus, kalau melalui infus itu berarti kan di drip ya. Kalau melalui intravena berarti langsung diinjeksikan melalui vena. Tapi kalau melalui infus kita namanya di drip ya. Jadi unitnya dimasukkan dilarutkan dalam infus, misalnya infus glukosa atau NaCl ya, dan diberikan dalam 24 jam. Berarti 20.000 sampai 40.000 unit ya, tergantung kebutuhannya. Kemudian nanti di drip dalam 24 jam itu berapa tetes? Nanti harus masuk 20.000 unit ya atau 4 sampai 40.000 unit tergantung kebutuhannya ya. Jadi tidak boleh langsung dimasukkan dua bagi nanti dihitung tetesan tetesan per menitnya itu berapa ya. Kemudian antidotum ini digunakan untuk apabila pasiennya itu mengalami perdarahan misalnya atau mengalami overdosis misalnya pada pemberian heparin ya. Pemberiannya secara intravena ya, secara intravena ini perlahan dengan dosis tiap 1 mg menetralkan 80 sampai 100 unit. Nah, berarti kan nanti dia harus dipikirkan pemberian protamin sulfat itu tadi diberikan berapa? Misalnya tadi Anda memberikan eh, 20.000 unit ya, 20.000 unit kemudian perlu protamin sulfat. Berarti kalau 20.000 unit berarti perlu berapa miligram? Karena 1 mg itu 100 unit misalnya. Berarti kalau 20, kalau 10.000 aja berarti kan 10 miligram. Kalau 20.000 berarti 20 miligram misalnya gitu ya. Jadi harus disesuaikan saat kita memberikan dosis heparinya berapa. Nah, diberikannya secara intravena ya. Kemudian dosis amannya maksimal adalah 200 mg intravena dalam 2 jam. Berarti ini tidak boleh langsung dalam dosis tunggal Anda masukkan 200 mg, tetapi dalam dosis terbagi. Jadi dalam 2 jam maksimal adalah 200 mg. Ini antidotum atau penawarnya kalau ada pasien yang mungkin kelebihan heparin atau dia apa namanya mengalami efek samping yang ditimbulkan oleh heparin. Efek sampingnya yang misalnya mengancam nyawa ya kita berikan protamin. Karena mekanisme kerja protamin ini berlawanan dengan heparin ya. Kemudian selain heparin ini ada antikoagulan oral. Antikoagulan oral ini eh, obat yang mengurangi perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Ini diberikannya secara peroral. Tadi kayak heparin diberikannya secara intravena ya.
Warfarin ini sering digunakan di dalam klinik ya. Warfarin ini sediaan sintetis dari dikumarol atau antikoagulan alami yang berasal dari tanaman sweet clover ya. Ini bentuk sediaannya ya, jadi tablet ya per oral, diberikan per oral. Mekanisme kerja secara farmakologinya dia menghambat pembekuan darah dengan cara mengganggu sintesis faktor pembekuan yang bergantung pada vitamin K di hepar. Sebetulnya prinsip prinsip kerjanya itu sama ya, sama tetapi sama-sama menghambat pembekuan darah. Hanya saja mekanisme kerjanya beda dan efek terapinya munculnya lebih lama ya setelah pemberian per oral atau intravena. Ini biasanya untuk terapi rumatan. Tapi kalau kalau heparin tadi untuk terapi pencegahan ya. Kalau ini untuk terapi rumatan. Jadi misalnya kita mendeteksi oh ada pasien yang sudah ada trombus misalnya sudah ada sumbatan, ada gumpalan misalnya itu diberikan warfarin. Nah, ini tergantung ini biasanya diberikan pada pasien-pasien apa namanya? Stroke. Nah, kalau pasien stroke itu biasanya harus dilihat dulu. Pasien stroke itu apakah dia datang pada saat golden period atau sudah lebih dari golden period kan? Saya kira sudah tahu ya kuliah saraf ya pasien stroke kalau pada golden period itu berapa jam ya. Setelah golden period itu berapa jam itu tergantung pasien datangnya kapan ya. Kejadian stroke-nya sudah berapa lama itu nanti masuk golden period atau tidak ya. Itu bisa di scoring atau bisa dicek dengan anamnesis tapi biasanya yang valid di scoring sih ya. Kemudian hanya saja ini efeknya timbulnya lama ya, timbulnya lama setelah pemberian per oral maupun intravena. Nah, ini mekanisme kerja warfarin ya, bekerja sebagai antagonis vitamin K. Jadi vitamin K-nya nanti direduksi menjadi vitamin K hidrokinon, nanti terjadi apa namanya diubah terjadi oksidasi ya, nanti menjadi vitamin K epoksit ya. Ini epoksinya nanti direduksi, kemudian nanti vitamin K-nya di apa namanya terjadi karboksilasi nanti akan diubah menjadi protrombin ya. Nah, di sini warfarin menghambatnya di sini supaya vitamin K epoksitnya ini apa namanya tidak direduktase sehingga dia tidak bisa terjadi suatu karboksilasi ya. Jadi tidak bisa mengubah protrombinnya. Ujung-ujungnya sama sih. Dia menghambatnya di protrombin. Tadi kalau warfarin menghambatnya di supaya protrombin tidak bisa merubah menjadi trombin. Tapi kalau kalau warfarin dia mencegah supaya vitamin ini tidak bisa diubah menjadi protrombin ya. Kemudian secara farmakokinetik ini secara peroral absorpsinya cepat ya dari saluran pencernaan ya. Kemudian di dalam plasma akan berikatan oleh albumin ya. Kadar puncak di dalam darahnya 1 jam setelah diminum, tetapi efeknya itu agak lama ya. Kalau peroral 36 sampai 48 jam ya. Nah, nanti efek baru munculnya 12 sampai 16 jam. Ya, 36 ini efek puncaknya, tapi efek munculnya mulai 12 sampai 16 jam dan bisa bertahan 4 sampai 5 hari ya. Kemudian metabolisme di hepar ini waktu paruhnya adalah 40 jam ya. Nah, ini perlu diperhatikan karena dia menembus sawar plasenta dan terdapat di dalam ASI berarti perlu perhatian pada pemberian pada ibu hamil maupun ibu menyusui ya. Kemudian faktor-faktor yang meningkatkan efek antikoagulan oral ini kalau dia kekurangan vitamin K ya misalnya pasiennya kurang makan sayur dan buah atau penyakit tertentu misalnya penyakit gangguan fungsi hepar, gangguan sintesis faktor pembekuan atau pada pasien-pasien ada riwayat demam dan tirotoksikosis ya ini dia akan muncul banyaknya faktor penghancuran faktor pembekuan. Jadi perlu ditanyakan sebelum pemberian warfarin ya. Kalau gangguan fungsi organ biasanya kalau fungsi heparnya terganggu karena warfarin ini diberikan per oral pasti dia akan melalui fase metabolisme ya harus dihindari dulu atau dosisnya diturunkan ya karena meningkatkan efek antikoagulan dosisnya dikurangi dari dosis awal ya. Kemudian interaksi dengan obat lain ini jangan diberikan bersamaan dengan misalnya aspirin atau wines ya ini bisa menghambat agregasi trombosit dan fungsi trombosit sehingga kalau diberikan bersamaan bisa menimbulkan perdarahan hebat ya. Nah, ini contoh kalau diberikan bersamaan dengan obat lain, misalnya warfarin
diberikan pada pasien yang mengkonsumsi fenilbutazon kloraridat, misalnya ya asam etakrinat, ya ini bisa menggeser antikoagulan oral dari ikatannya dengan albumin plasma. Ya, jadi terjadi suatu mekanisme binding site. Nah, nanti akan meningkatkan kadar obat antikoagulan bebas di dalam plasma. Berarti kan kalau antikoagulan bebas di dalam plasma, dia tidak bisa masuk ke target organ organ target sehingga dosisnya harus diturunkan. Karena kalau nanti banyak banyak sekali di apa namanya bebas di dalam plasma kan resikonya terjadi suatu toksisitas dan efek antikoagulannya juga berkurang pasti ya karena dia lepas dari ikatan dengan albumin plasma karena albumin plasmanya itu merupakan kendaraan untuk menuju targetnya ya kita mau kemana warfarinnya itu mau menuju ke misalnya tadi kepada pembuluh darah yang rusak atau menuju target yang mengalami perdarahan itu kan dia harus berikatan dengan albumin plasma kalau dia tidak berikatan otomatis efeknya akan menurun dan akan banyak di peredaran darah sehingga resikonya jadi toksik ya kalau diberikan dengan obat-obatan ini kemudian kalau diberikan bersama salicyla, delsuviram, chloramphenicol ya ini menghambat kerja enzim mikrosomati, memperlambat metabolisme antikoagulan oral dan memperpanjang waktu paruh. Ini juga sama. Ini juga dosisnya juga harus dikurangi sebetulnya karena metabolismenya lambat. Kalau metabolismenya lambat kan otomatis di dalam darahnya juga numpuk ya. Kemudian faktor-faktor yang menurunkan. Nah, kalau menurunkan ini dosisnya harus ditambah atau harus dihilangkan salah satu obatnya atau di stop ya. Jangan diberikan bersamaan misalnya ya. Pada kehamilan ya karena peningkatan kadar faktor koagulasi ya. Kemudian diberikan bersamaan barbiturat misalnya atau glutamate. Kemudian ini karena menginduksi enzim mikrosomati penghancuran antikoagulan oral meningkat sehingga efeknya berkurang. Ya, ini dosisnya juga harus dinaikkan. Atau pada pasien-pasien yang menggunakan kontrasepsi oral. Ya, nah, kalau mengkonsumsi warfarin, kalau terjadi perdarahan, ya ini kita hentikan pemberian warfarin, kemudian diberikan vitamin K sebagai antidotumnya ya, karena warfarin tadi kan mencegah terjadinya penggumpalan ya, sehingga harus diberikan vitamin K karena vitamin K itu tadi fungsinya koagulasi ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya perdarahan, kita bisa monitor dengan pemeriksaan waktu protrombin. Mungkin sudah praktikum di PK ya, pemeriksaan waktu protrombin, dilihat apakah ada masalah pada waktu protrombinnya ya. Kemudian ini kenapa raise hand? Kenapa Dek? Dokter, mohon izin dokter, untuk antidotum tuh maksudnya apa ya dokter? Izin tanya dokter. Penawarnya, penawar racunnya. Jadi kalau misalnya pada pasien yang overdosis atau keracunan warfarin atau maupun tadi heparin ya, antidotum itu netralisirnya. Jadi mekanisme kerjanya dia antagonis, dia berlawanan dengan mekanisme kerja obat tersebut. Misalnya eh, pemberian paracetamol dengan dosis tinggi atau pemberian warfarin dengan dosis yang sangat tinggi, kemudian muncul efek samping, kita netralisirnya menggunakan obat-obatan yang bekerja antagonis atau berlawanan fungsinya kan kalau warfarin tadi kan mekanisme kerjanya di menghambat eh, terjadinya koagulasi. Nah, makanya dikasih obat-obatan yang berlawanan vitamin K mekanisme koagulasi. Dia menyebabkan gumpalan atau menyebabkan koagulasi. Kalau warfarin tadi kalau terjadinya perdarahan karena tidak ada koagulasi sehingga perdarahannya jalan terus. Kan secara fisiologis tubuh kita tuh kan harusnya kalau ada luka tadi dia mengalami koagulasi. Gitu ya. Paham ya? Terima kasih dokter. Ya. Kemudian obat-obat anti trombotik ya, obat anti trombotik ini menghambat agregasi trombosit ya. Ini contohnya ada asam salisilat, aspirin, kemudian epoprostenol atau prostacyclin, kemudian dipiridamol dan sulfinpirazon. Ini sebetulnya macam-macam ya obat anti trombotik. Cuma yang sering digunakan adalah aspirin. Tapi biasanya aspirin itu kalau pada pasien yang ada riwayat gastritis saja, tidak usah sampai ulkus gaster, yang baru gastritis itu biasanya dia tidak tahan minum aspirin. Ya kalau memang terpaksa harus mengkonsumsi aspirin, dikonsumsi setelah makan. Tapi ya karena aspirin ini kan juga mekanisme kerjanya kan dia nanti akan
memblokade fungsi gastroprotektornya. Nanti kalau diminum aspirin biasanya gastroprotektornya akan hilang sehingga beresiko terjadi tadi gastritis, ulkus gaster. Makanya sebaiknya kalau pada pasien yang sudah ada riwayat ulkus gaster atau riwayat gastritis tidak diberikan aspirin ya karena biasanya tidak tahan pasiennya ya, perih. Yang pertama epoprostenol atau prostacyclin ini inhibitor kuat agregasi trombosit supaya tidak terjadi suatu agregasi ya penyatuan ya. Agregasi itu kan supaya tidak terjadi gumpalan trombosit di pembuluh darah. Kalau terjadi agregasi trombosit kan terjadi trombogenesis tadi trombus ya. Kalau terjadi trombus kan tersumbat. Kalau tersumbat kan otomatis bahaya. Kalau tersumbatnya di otak ya misalnya atau di pembuluh darah yang ke jantung itu kan akan berbahaya. Ini bahkan pada operasi jantung karena dia waktu paruh sangat cepat ya. Dia mengagregasi trombosit dengan melebarkan pembuluh darah ya. Di sini dia vasodilatasi mekanisme kerjanya prostasiklin. Jadi dia tidak apa ya namanya? Tidak mengganggu ininya, tidak mengganggu faktor koagulasinya. Dia melebarkan pembuluh darah ya. Kemudian asam salisilat aspirin ini pemberian asam salisilat 1 minggu ini akan menghentikan sintesis tromboksan dalam trombosit di pembuluh darah dengan menghambat irreversible enzim siklooksigenase ya. Sebetulnya mirip dengan mekanisme kerja kortikosteroid ya antiinflamasi ya. Cuma kalau kortikosteroid kan penghambatannya tidak di sintesis tromboksannya ya, di atasnya lagi ya. Kemudian penghambatan enzim siklooksigenase dalam endotel ini memerlukan konsentrasi asa yang lebih tinggi ya. Karena itu pemberian aspirin dosis rendah secara intermitan ini bisa mengurangi sintesis tromboksan sehingga menghambat pembentukan trombosit. Nah, ini juga resikonya kalau pada pasien trombositopeni ini juga harus hati-hati ya. Beberapa penelitian asa dosis tinggi ini memiliki efek anti trombotik ya. Tromboksan A2 ini bersifat vasokonstriksi dan memacu agregasi trombosit ya. Kemudian dipiridamol ya. Dipiridamol ini vasodilator yang menghambat agregasi trombosit ini memperkuat kerja penghambatan agregasi yang dimiliki adenosin dan prostaglandin E. Ini sebetulnya mekanisme kerjanya itu di mekanisme antiinflamasi ya. Sebetulnya kan kalau pembuluh darah rusak itu kan dia nanti lewatnya jalur inflamasi. Nah, jalur inflamasi itu jalurnya banyak. Nah, nanti dibuka aja di buku fisiologi jalur inflamasi itu nanti ada jalur-jalur mekanisme inflamasi di mana nanti kalau terjadi inflamasi nanti akan memicu pembentukan apa saja nanti di situ. Nah, di sini nanti penghambatannya ini agregasi misalnya agregasi oleh dipiridamol yang dimiliki adenosin dan prostaglandin E. Ya karena kalau pada fisiologi inflamasi itu pasti akan memicu pembentukan prostaglandin E ya. Selain itu menghambat fosfodiesterase trombosit, pembebasan mediator trombosit ditekan. Ini juga sama, menghambat agregasi trombosit supaya tidak terjadi pembentukan gumpalan di pembuluh darah ya. Kemudian menghambat ambilan dan metabolisme adenosin oleh eritrosit dan sel endotel pembuluh darah sehingga meningkatkan kadar di dalam plasma ya. Adenosin menghambat fungsi trombosit dengan merangsang adenilat siklase dan merupakan vasodilator ya. Ini juga sama eh, apa vasodilator ya, sama vasodilator tapi dia juga meningkatkan fungsi adenosin dan prostaglandin E sehingga menghambat fosfodiesterase trombosit, pembebasan mediator trombosit ya. Kemudian kalau diberikan bersamaan dengan prostasiklin ini memperbesar efek antiagregasi pada prostasiklin ya dikombinasikan dengan aspirin pada operasi bypass koroner ya. Kalau untuk profilaksis ini diberikan 400 miligram ya bersamaan dengan warfarin ini biasanya diberikan premedikasi ya profilaksis sebelum dilakukan operasi ya mencegah aktivasi trombosit selama operasi bypass 400 miligram dimulai 2 hari sebelum operasi ya premedikasi jadi misalnya operasinya 2 hari lagi sudah diminumi obat untuk efek anti agregasi ya karena operasi jantung itu kan dia operasinya operasi di pembuluh darah pasti akan terjadi injury di pembuluh darahnya karena dilakukan apa tindakan ya.
Kemudian sulfinpirazon. Sulfinpirazon ini senyawa lain ya, senyawa pirazol mirip fenilbutason tetapi tidak punya efek antiinflamasi ya. Obat ini tidak menghambat agregasi trombosit secara in vitro tetapi menghambat perlengketan dan reaksi pembebasan trombosit ya. Efek sampingnya dia mual. Kemudian macam-macam ya, bisa kolik ginjal, bisa gagal ginjal. Ini biasanya efek sampingnya ini tidak selalu muncul, hanya saja kalau misalnya biasanya kalau penggunaan dalam waktu lama atau penggunaan dalam dosis tinggi, ya ini biasanya efek samping semacam ini baru muncul, tapi tidak langsung muncul pada pemberian pertama, misalnya langsung jadi gagal ginjal enggak ya. Jadi tergantung respon dari masing-masing individu ya. Jadi tidak semua efek samping obat itu muncul mesti sama muncul ke setiap individu beda-beda ya. Kemudian interaksinya kalau diberikan bersamaan dengan warfarin ini meningkat bersama sulfinpirazon dalam dosis 800 mg per hari ya. Ini resiko kalau diberikan bersamaan warfarin dia akan bisa resikonya terjadi perdarahan ya. Kemudian obat lain ya, obat lain anti trombolitik dan fibrinolitik. Kalau yang tadi ya, yang awal ya, obat apa namanya, heparin dan warfarin itu biasanya diberikan, bisa sih diberikan pada pasien-pasien stroke misalnya, tapi pada masa golden period. Kalau stroke itu kan golden periodnya di 3 jam pertama ya. Kalau sudah lebih dari 3 jam pertama itu trombusnya sudah terbentuk. Kalau 3 jam di awal, Anda bisa berikan heparin. Kenapa? Karena itu trombusnya belum terbentuk. Sehingga mencegah terjadinya pembentukan trombus. Ya. Kemudian kalau setelah 3 jam, lebih dari 3 jam, itu trombusnya sudah terbentuk. Kita memberikan obatnya hanya untuk mencegah supaya tidak terbentuk trombus yang lebih besar lagi. Ya, kalau sudah lebih dari apa namanya lebih dari golden period, biasanya itu pada pasien stroke ya. Nah, kalau obat-obatan trombolitik, fibrinolitik ini mekanisme kerjanya adalah melarutkan trombus yang sudah terbentuk. Tadi kalau heparin dan warfarin mencegah terbentuknya trombus. Kemudian kalau yang tadi yang ada aspirin, ada apa namanya tadi dipiridamol, sulfinpirazon ini dia mencegah terbentuknya trombus yang lebih besar. Tapi kalau yang ini trombolitik dan fibrinolitik itu melarutkan trombus yang sudah terbentuk. Hanya saja ini obatnya sangat mahal. Biasanya digunakan pasien-pasien yang dirawat lama atau tidak mobile, tidak bergerak ya. Biasanya pasien-pasien di ICU ya, pasien-pasien tidak sadar di ICU itu kan dia sudah tidak mobile, resiko terjadinya defen trombosis ya. DVT atau defen trombosis ini bisa diberikan streptokinase atau urokinase ya. Ini obatnya sangat mahal ya. Streptokinase urokinase itu satu kali injeksi kalau tidak salah dulu tapi tidak tahu sekarang mungkin lebih mahal lagi ya, sekitar 4 sampai juta ya harganya kalau tidak salah ya. Streptokinase. Makanya biasanya kalau mau diberikan pada pasien yang golden period misalnya pada pasien pasien stroke yang golden period itu apa namanya kita kan harus memastikan dulu bahwa itu benar-benar masih dalam masa golden period ya obat-obatan semacam ini karena ini obatnya mahal ya mahal sekali ya. Nah ini mekanisme kerja streptokinase ini melarutkan trombus yang sudah terbentuk ini digunakan pada saat trombus sudah terbentuk obat ini bekerja dengan cara berdifusi ke dalam bekuan darah dan mengaktifkan plasminogen yang digunakan untuk menghancurkan gumpalan pada kondisi trombosis vena atau emboli paru atau trombosis retina atau pada infak miokard ya pada pasien-pasien infak miokard. Kemudian streptokinase ini untuk fase dini ya. Jadi untuk sebetulnya untuk trombus-trombus yang mungkin belum sampai eh, apa ya menyumbat secara penuh mungkin ya. Emboli paru atau infak miokard ya. Biasanya kalau infak miokardnya sudah yang terjadi ceritanya sudah lebih dari 50% agak agak sulit ya kalau diberikan streptokinase sehingga harus dipasang ini ya, namanya ring ya biasa kalau pasien-pasien yang sudah terjadi sumbatan di pembuluh darah yang lebih dari 50%. Kemudian mekanisme kerjanya dia mengaktifasi plasminogen dengan cara tidak langsung yaitu berikatan dulu dengan plasminogen untuk membentuk kompleks aktivator kemudian mengkatalisis perubahan plasminogen menjadi plasmin sehingga tidak terbentuk plasmin sehingga tidak tergumpal atau gumpalannya itu larut ya diberikan secara intravena
dengan dosis 1,5 juta intraunit pada pasien infak miokard. Kalau pada trombosis vena akut atau emboli paru bisa diberikan. Nah, loading dose ini maksudnya dimasukkan dalam infus, kemudian dalam 30 ini 250 unit harus masuk. Berarti tetesannya dipercepat loading, berarti di loss ya, infusnya di loss supaya 250 intra-unitnya ini masuk dalam 30 menit. Setelah 30 menit selesai, dikembalikanlah ke tetesan terapi, misalnya dikembalikan ke 15 tetes per menit atau 20 tetes per menit, diikuti 100.000 intra-unit dalam 24 jam. Ya, nanti dihitung berarti dalam 24 jam harus masuk 100.000 ya, berarti nanti tetenya berapa di setting ulang. Loading dose ini dipercepat biasanya, di loading, dilepas infusnya di gerojok biar cepat. Kemudian waktu paruhnya adalah 15 menit ya, waktu paruh streptokinase. Kemudian urokinase. Urokinase ini diisolasi dari urin manusia atau mekanisme kerjanya dia tidak berikat dengan apa-apa. Kalau ini tadi kan harus berikatan dulu dengan plasminogen, tapi kalau ini langsung mengaktifkan plasminogen. Ya. Ini juga sama indikasi ayatnya diekskresikan oleh hepar waktu paruhnya adalah 20 menit. Ya. Diberikan loading sama, loading dose hanya saja unitnya lebih kecil 1.000 sampai 4.500 intra-unit per kilogram berat badan ya. Berarti tergantung berat badannya pasien diberikan secara intravena ya atau dibolus bisa ya. Kemudian diekskresikan melalui empedu dan urin ya, melalui empedu dan urin. Hampir 90% itu obat-obatan diekskresikan melalui urin ya, melalui urin. Kemudian ada yang melalui empedu maupun melalui feses sebetulnya. Nah, tapi 90% obat-obatan diekskresikan melalui urin, sisa metabolisme. Ya. Nah, ini pemberian obat-obatan ini butuh keahlian dan pengalaman ya karena resiko perdarahan karena tadi dia melarutkan trombus. Jadi harus memang benar-benar detail ya pemberiannya tidak bisa asal menyuntikkan ya. Kalau terjadi perdarahan bisa diatasi dengan asam aminokaproat. Ini antidotumnya diberikan asam aminokaproat. Mekanisme bekerjanya berlawanan dengan streptokinase dan urokinase. Dia menghambat mekanisme kerja dari streptokinase dan urokinase. Menghambat pembentukan plasmin oleh plasminogen aktivator ya. Sehingga tetap bisa terjadi koagulasi ya. Kemudian dosisnya bisa diberikan per oral. Ini adalah dosis asam aminokaproat ya. Diberikan per oral 6 gram sehari 4 kali ya. Kemudian dosis intravenanya 5 gram perlahan selama 30 menit ya. Berarti kalau 5 gram perlahan 30 menit ya lewat infus ya. Kan tidak mungkin kita nyuntik selama 30 menit, nanti pasiennya malah sakit. Kemudian diabsorpsi baik di gastrointestinal, kemudian diekskresikan melalui ginjal, bisa diberikan secara per oral maupun injeksi. Ya, dipakai juga untuk perdarahan yang bukan disebabkan oleh obat fibrinolitik ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, ini bentar absennya. Ya, silakan di-scan dulu absennya.
Udah semua? Belum, dokter. Belum. Udah semua.